Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran kedua, bersama Bu Jamila. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan transportasi. Hal ini memudahkan kerja sama antar negara. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial yaitu 1. Penanggulangan bencana alam, 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN, yang ketiga melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan dari teks eksplanasi: 1. Paragraf pertama berisi pernyataan umum, berupa topik, masalah, atau permasalahan umum yang dibahas. Yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Yang ketiga, paragraf ketiga berisi kesimpulan pekerjaan atau kesan tentang topik yang dibahas. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Kedua, PLTA, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Yang ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri. Ini dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Tahukah kamu bahwa batik di Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bagaimana produk batik di dunia. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Gambar di samping adalah reklame milik Ayah Hani. Pengertian reklame beserta ciri-cirinya. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Reklame berdasarkan tujuan pengadaannya yaitu komersial dan non-komersial. Reklame berdasarkan medianya yaitu reklame audio, reklame visual, dan reklame audio-visual. Ciri-ciri dari reklame: 1. Berisi informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik.
Yang ketiga, terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi dan tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, di antaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi, seperti yang sekarang selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Yang 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Ya. Nah, kita lihat di sini ada gambar sebuah pasar ya. Nah, setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Berikut contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Baik anak-anak, untuk materi hari ini kita sampai di sini. Dan tugas kalian selanjutnya yaitu yang pertama, kalian membuat reklame dari Canva semenarik dan sekreatif kamu yang bertemakan Mari Pakai Batik Nusantara. Yang kedua, jika tidak bisa menggunakan Canva, kamu dapat membuatnya di buku gambar seindah dan semenarik mungkin ya. Tugas yang kedua yaitu soal evaluasi. 1. Apa pengertian dari globalisasi? Yang kedua, apa penyebab adanya globalisasi? Yang ketiga, apa pengertian dari reklame? Yang keempat, sebutkan ciri-ciri reklame. Yang kelima, sebutkan 3 contoh sikap dalam keberagaman. Oke, sampai di sini. Beri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.